tersebut. Yang terhormat Ketua yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan dan waktu untuk bertemu dalam kegiatan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SDM 17 Semeraya kepada Bapak Ismail, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17 Kecamatan Sungai Raya, Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Ghafur, yang telah memberi kita nikmat yang tidak terukur, yang insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita syukur makmur sepanjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga Allah perkenankan untuk disampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang motivator, pendidik yang ulu, yang patut kita jadikan sebagai teladan sampai akhir zaman. Semoga tercurah salam salawat beserta doa kepada beliau dengan harapan agar kelak kita mendapatkan syafaatnya hingga di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat, saya terinspirasi dan termotivasi dengan kata hebat. Ini kata hebat yang
berikan atau yang dijuluki kepada kita Bapak Ibu guru, ini bukan sekedar lipstik atau pemanis kata-kata. Memang hebat benar, bukan hebat hanya sekedar ucapan. Saya teringat ketika dalam konsepsi Islam, ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu berselawat atau berdoa kepada Nabi beserta malaikat. Lalu di beberapa ada satu literatur yang saya temukan, kalimat redaksinya juga demikian. Tapi ditujukan kepada kita ini, khusus Bapak Ibu dan guru, Bapak Ibu Dewan Guru. Kalimatnya begini, innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah beserta malaikat mendoakan dan berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalimat kebaikan di situ tidak lain dan tidak bukan tertuju kepada kita. Ini menunjukkan bahwa profesi kita ini profesi yang luar biasa. Jadi tidak berlebihan kalau di setiap kesempatan dan di setiap waktu kita selalu dijuluki sebagai tenaga pendidik atau guru yang hebat. Luar biasa kan Bu ya? Baik, pada kesempatan ini mengawali kegiatan kita, apa namanya Pak? Diseminasi budaya positif di sekolah SD 17 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Barangkali ini adalah pertemuan atau kegiatan perdana yang kita lakukan. Tentu nanti dalam pelaksanaan ini akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang berkompeten di bidangnya tentang materi yang menjadi bahasan kita pada hari ini. Kita berharap mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu nanti dapat kita pahami dan kita cermati dengan baik dan dapat kita laksanakan. Dan tentu tidak sampai di situ. Dalam hal ini kita mengalami krisis atau banyak kekurangan-kekurangan. Nah, dalam hal ini untuk kegiatan kedepannya kita berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini adalah tambahan pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana seluk-beluk, bagaimana kiprah dunia pendidikan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Harapan kita semua tentu sedikit demi sedikit ada perubahan. Walaupun kita maklumi kondisi dan keadaan sekarang ini dalam waktu yang tidak begitu lama, dalam waktu yang relatif perubahan selalu terjadi. Yang jelas kita ikuti ya apa yang kata dia di atas sana. Ya, persoalan besok lusa berubah, urusan dia lah. Gimana Pak Amdi? Yang penting kita ikuti ya apa maunya dia gitu lah. Mau hitam ke, mau putih ke, mau abu-abu ke, kan berpikirin gitu kan. Nah, yang jelas kita ikuti saja. Ya. Nah, kadang orang kata biasa, kita ini kan Indonesia ini kan Indonesia baru itu lama. Udah paham dari kita kan? Yang jelas kita ikuti saja. Bagaimana iramanya, bagaimana gendangnya, bagaimana lagunya kita ikuti saja. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dan nanti akan lebih leluasa dan lebih gamblang apabila kita mendengarkan paparan dari pemateri yang sebentar lagi akan disampaikan. Dan beliau-beliau ini kita yakin dan kita percaya memang menguasai dan memahami tentang apa yang akan disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan segala aktivitas kita, kehadiran kita saat ini hingga berakhir merupakan bagian dari beramal ibadah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera untuk memasuki pemaparan dari Pak Hamdi dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah, dan ini kaitannya nanti dengan SDM juga sebenarnya ya, supaya ada peningkatan, ada perubahan yang lebih baik lagi. Nah nanti Bapak Ibu kita sama-sama, mungkin ada yang nanti mau memberikan saran gitu ya, kita nanti kita sampaikan ke KS-nya gitu ya. Baik, untuk bukan meningkat tapi singkat waktu ya, mengefisiensikan waktu, monggo Pak Hamdi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Nah, ini baru semangat, tapi pagi memang harus semangat ya. Terima kasih pada semua acara atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di pagi hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan waktu yang luang sehingga kita masih bisa tetap melangkahkan kaki kita ke sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Dan kebetulan hari ini sesuai jadwal, yaitu kita mengadakan diseminasi ya tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon waktunya untuk berdiri. Izin kami menyampaikan materi. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui. Kami yakin Bapak dan Ibu semuanya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tapi yang namanya perubahan tetap harus kita ikuti, perkembangan tetap harus kita ikuti, dan ini juga bagian dari semangat kita untuk tetap terus berubah ya, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, di sini kata ini panjang nih ceritanya ya. Nah, oke, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan. Jadi saat ini saya alhamdulillah berada di dalam kegiatan guru penggerak seperti yang Bapak Ibu telah ketahui, yang mana pada ini di mana sekarang saya berada di CGP angkatan 7. Sekarang berada di calon. Nah, tuh ya, calon guru penggerak. Nah, di sini kami dibimbing sama rekan-rekan yang hebat. Yang pertama, yang penunjuk itu ada fasilitator. Nah, beliau yang selalu mengingatkan akan tugas-tugasnya, yang membimbing, yaitu Siti Anissa. Kebetulan, ini orang rumah juga istri, namanya Siti. Cuma beda ujungnya ya. Orang yang cantik nih, ya. Beliau dari, mohon maaf kalau salah itu dari Jawa Timur, ya. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu karena masih kegiatannya masih kata Maya, artinya belum pernah ketemu langsung. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan saya atau mungkin kita semua bisa berjumpa dengan
rekan-rekan yang hebat ini, yaitu fasilitator Siti Anissa. Yang kedua, ini pengajar praktik. Nah, ini Bapak Ibu mungkin dikenal nih. Kemarin dia ini sudah pernah ke sekolah dalam rangka pendampingan pertama, yaitu Bu Reni Dwi Wahyuni. Nah, beliau ini guru SMP di Ambawang. Beliau kalau salah, mohon maaf, nanti ditanyakan lagi apakah SMP 3 ya, kalau salah SMP 3 Ambawang kalau nggak salah ya. Nah, itu beliau sebagai pengajar praktik, kemudian sebelahnya nih, nah kayaknya langsung ini. Oke, ini CDP, artinya calon guru penggerak angkatan 7, yaitu saya Hamdi. Ada yang mungkin belum kenal, walaupun itu sudah kenal pasti kenal ya. Oke, kita lanjutkan ini biodatanya. Nah, barangkali ada Bapak Ibu guru yang baru belum kenal, tidak ada salahnya kami memperkenalkan diri lagi. Ya, gelar baru SPD, mudah-mudahan bisa meneruskan pendidikan seperti dari dirinya ya. Oke, kelahiran 82 sama dengan Bu Kartini, tanggal lahirnya 21 April bertepatan dengan hari Kartini ya. Bukan beliau juga tanggal 21. Jadi kalau Bu Kartini ulang tahun nanti siapanya 2 hadiahnya. Oke ya. Untuk alamat ya di Jalan Kobis Daso. Mungkin Bapak Ibu sudah yang pernah, yang belum silakan mampir di Jalan Kudu, Pontianak. Nomor telepon, ini sengaja nomor telepon yang baru dicantumkan, yang lama masih ada ya. Tapi dua-duanya aktif maksudnya. Oh iya, sekarang udah 40, jalan mau ke 1 tuh dikasih lagi. Ya. Kata orang usia 40 itu menentukan ya, Pak Ustadz ya. Karena kalau udah 40 itu kalau tak ada perubahan biasanya ya. Biasanya kata Pak Ustadz itu kalau 40-an ada perubahannya gitu-gitu tuh. Susah perubahannya. Nah tuh. Ya. Jadi mohon maaf nanti misalnya tiba-tiba saya berubah yang tak bagus apa? Mohon dibilangnya lah. Oh Bu, yang sebelumnya. Insya Allah beliau nanti hari Jumat kesini. Kita ketemu lagi ya. Kemudian hobi ya nonton jalan-jalan, makanya kita jalan-jalan itu diserahkan berikan. Barangkali berikan mau ke jalan-jalan ke Turki atau kemana, nanti saya kawan yang berikan itu. Ya. Status menikah, istri alhamdulillah 1, anak udah baru 5 anak nih. Kalau istri 1 cukup, kalau anak baru 5, tuh ya. Ya. Kalau riwayat pendidikan ya saya SD-nya di kampung ya sesuai dengan kelahiran, SMP-nya juga ya, kemudian SMA merantau ke Pontianak, kemudian lanjut di Untar di Sapuri. Kemudian saya punya moto dalam hidupnya, saya selalu ingat ya, moto saya itu bahwa kita tidak boleh lari dari kenyataan. Karena kalau kita lari dari kenyataan, kita ada masalah lari, itu lebih menyakitkan tuh. Daripada kita menghadapi langsung. Nah, bunyinya misalnya ada ulet nih, jangan dipendam, jangan lari, mau langsung. Nah, itu lebih langsung keluar, ulet langsung plong. Tapi kalau dipendam terus, itu bahaya tuh. Nah, bahaya ya. Lanjut. Ini tak ada salahnya kita sebelum memulai kegiatan kita ada buat kesepakatan ya, biar kegiatan ini bisa berlangsung dengan seperti yang kita harapkan. Tentunya kita yang pertama itu mohon barangkali yang main HP untuk suaranya bolehlah mungkin di silent dulu. Tapi kalau mau boleh ya. Terus yang kedua mungkin kita ya pikiran harus tenang, berpikiran positif dengan bisa. Kalau misalnya ada masalah di rumah ya ditahan-tahan dulu ya Bu Nika. Mohon waktunya sebentar. Kemudian barangkali ada pertanyaan ini tuh silakan angkat tangan ya. Mohon izin atau gimana, nggak ada salahnya ya. Kita di sini bebas sih, misalnya mau kemana, tidak harus ini, tapi intinya ya setidaknya ada aturan mungkin ya kalau mau keluar silakan, ada salahnya mungkin angkat tangan atau gimana ya, untuk diketahui ya. Nanti tiba-tiba lama kan kasih, nanti kalau bertanya nih, mau kemana nih misalnya ya.
Tapi mau keluar boleh, ya. Yang ketiga, barangkali ada hal-hal yang penting mau dicatat, ya silakan monggo. Ya. Dan yang terakhir, kita juga diingatkan oleh waktu, mudah-mudahan kita bisa selesai di jam 10-an. Nanti kalau lebih mohon diingatkan, ya. Untuk gambarnya hanya pemanis. Kami rasa cukup ya untuk kesepakatan kita yang setuju lah ya. Nah ini tujuan diseminasi budaya positif. Bertanya diseminasi apa sih? Sebenarnya diseminasi itu ya seperti yang kita menyampaikan materi menjadi pemateri, menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini gambarnya juga pemanis, ini tentang kemarin tentang membuat kesepakatan di kelas, nanti akan dijelaskan. Tujuan yang pertama itu berbagi konsep tentang budaya positif, konsepnya seperti apa, nanti kemudian yang kedua berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Kami yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah sering dan setiap hari pasti melakukan hal-hal yang positif di sekolah. Walaupun kadang-kadang kita tidak sadari itu, tapi sudah melakukannya. Ya, yang sudah kita tetap kita lakukan, ditingkatkan, yang mungkin belum, nanti kita arahkan bagaimana seharusnya. Nah, adapun ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, KHD, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, bermanfaat bagi bangsa dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi hal-hal positif itu hendaknya harus kita bisa dari diri sendiri, dari orang ini, dan bisa bermanfaat dari diri sendiri dulu. Kemudian bagi orang lain, bagi bangsa yang lebih luas, ya, terutama untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya. Oke, berikutnya ini latar belakang ini. Sekolah itu idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Itu pasti ya. Semua orang pasti mendambakan sekolah yang aman, nyaman untuk terutama orang tua untuk menyerahkan anaknya di sekolah-sekolah itu pasti menginginkan sekolah yang aman, nyaman ya. Nanti kalau misalnya di sekolahnya ribut terus, anaknya berkelahi terus, guru-gurunya gimana di sana, itu menimbulkan kesan yang tak bagus misalnya. Nanti orang, misalnya sekolah di sekolah A, sekolah B bisa begini atau. Jadi pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan hal yang terbaik ya. Murid-murid itu juga menginginkan hal yang nyaman ketika mereka berada di sekolah. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus membawa kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid melalui Merdeka Belajar. Ya, nah, sekarang lagi digalakkan nih, ya, kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah di kelas 1 dan kelas 4 sudah jalan. Mudah-mudahan di tahun ini lanjut di kelas 2 dan 5. Nanti terakhir baru 4 dan 6. Terima kasih koreksinya. Kemudian salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, karena akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, dan menyesuaikan permasalahan yang dihadapi. Oke. Selain itu, budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ini nanti dia akan jelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, ya. Kenapa bukan peraturan, ya? Kenapa harus keyakinan? Nah, karena kalau peraturan kelas itu kesannya lebih mengatur, memaksa, ya. Lebih dari satu arah, ya. Peraturan guru yang membuatnya. Tapi kalau ada keyakinan, itu ibarat seperti kesepakatan. Di kelas ini maunya bagaimana? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak-anak, maka mereka begitu mereka melakukan kesalahan akan ada konsekuensi atau ada hal yang mereka bisa berbuat yang lebih baik untuk memperbaiki diri ibaratnya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, tolak ukur keberhasilan ya. Nah, tolak ukur keberhasilan dari terutama diseminasi kita ini nanti, yaitu
tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan filosofi dengan profil pelajar Pancasila, BBB, MBK, nanti dijelaskan A to B, apa B lagi, ada PM itu ya, ada 6 ya. Kemudian nanti kegiatan ini juga kita berharap tuh kalau ukuran berhasil, berarti kalau siswa dan guru itu mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas masing-masing nih. Nah, kalau di kelas saya sudah jalan, nanti silakan Bapak dan Ibu membuat, nanti dibuat ditempel di kelas. Nah, kalau di sini kan ada tata tertib kelas, ya, boleh sih tata tertib, ada peraturan. Nanti dibuat lagi itu kesepakatan ya. Kalau kesepakatan itu nanti minta pendapat dari anak-anak maunya seperti apa. Karena kalau mereka yang sudah membuat kesepakatan itu, mereka cenderung untuk melaksanakannya, menaatinya, untuk menjalankan itu cenderung untuk satu arah lebih pada menghakimi biasanya itu. Anak-anak gara-gara nggak tertekan tuh biasanya. Oke, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, kemudian murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dengan ada masalah mereka bisa nanti bagaimana cara menghadapinya, misalnya yang datang terlambat, bagaimana cara kita menyikapinya, apakah dia langsung marah-marah, atau apakah kita nanya dulu nih, kenapa alasan dia terlambat, misalnya dan lain sebagainya. Kemudian murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif atau kegiatan kelas yang dan segitiga restitusi secara konsisten. Nanti akan dijelaskan apa itu segitiga restitusi ya. Kemudian tujuan, nah nih tujuan dari kegiatan ini nanti setelah dijelaskan, nanti harapannya semuanya bisa membuat yang namanya membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, menumbuhkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif, kontrol diri, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian murid untuk mengungkapkan pendapat ya. Biarkan mereka untuk mengeksplor apa yang ada pada diri mereka, ide-ide mereka itu dikeluarkan. Mungkin anak-anak selama ini pengennya belajar seperti ini atau seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang kita ini masih terpaku dengan mungkin gaya lama sehingga kita mungkin belum ya, atau sudah tapi belum terlalu sering dilakukan ya, kurang menanya atau menggali potensi apa yang ada pada diri anaknya. Sebenarnya anak ini masing-masing punya bakat dan minat dan potensinya masing-masing. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian murid untuk mengungkapkan pendapat, terus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini kita tuh harapannya nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa sebagai manajer. Artinya manajer itu bisa memanajemen bagaimana sekolah di kelasnya itu bisa berjalan sedemikian rupa. Apabila ada masalah dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Kemudian lanjut. Nah ini gambar ini mantap ya. Lini masa tindakan yang dilakukan ya. Ini tentunya sebelum kita melakukan kegiatan ini, kami juga sudah meminta izin dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata ini terkait dengan modul budaya positif yang sedang kami pelajari di modul 1.4 di calon guru penggerak kata 7. Kemudian mendiskusikan pentingnya budaya positif ini. Diskusikan bahwa yang namanya budaya positif yang penting. Ya, maka daripada itu perlu disampaikan kembali, diingat kembali bahwa bagaimana cara kita untuk menerapkan kembali budaya positif di sekolah, ya, yang sudah dilakukan kita tingkatkan kembali. Kemudian pada komunitas sekolah, ya, kemudian mengajak rekan guru untuk turut membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing bersama murid-muridnya. Kemudian merumuskan keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas. Nah, ini lebih luas lagi lingkupnya nih. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat, misalnya kita dilakukan lambat, nanti itu bisa dibuatkan menjadi keyakinan sekolah dalam lingkup yang lebih luas. Jadi bukan hanya anak yang tak boleh terlambat, ya gurunya juga kalau bisa jangan terlambat. Nah, itu harapannya, ya harapannya. Kita pasti menginginkan hal-hal yang baik untuk perubahan bersama. Kemudian melakukan refleksi diri, tindakan dan perbaikan. Artinya setelah kegiatan ini nanti kita lakukan refleksi atau dari apa-apa yang sudah kita laksanakan di kelas-kelas selama ini kita refleksi kembali.
pada diri masing-masing, apakah kita selama ini sudah berpihak pada murid atau belum? Oke. Kemudian cobalah. Nah, ini ada sedikit permainan ya. Cobalah. Nah, ini carilah pasangan di samping Bapak Ibu, kemudian ada yang bertindak sebagai A dan ada yang sebagai B. Ini gini ya, kita mau menguji daripada kita sendiri bagaimana kita itu yakin dengan pilihan kita, yakin dengan apa yang kita yakini berarti. Kalau memang hal itu bagus, ya kita pertahankan, ya. Tapi itu kembali lagi dengan keadaan kita saat itu, ya. Kemudian Anda adalah A, ya. Misalnya tugas Anda adalah mengeparkan tangan satu tangan. Misalnya di tangan ini ada suatu barang yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Apakah intan berlian atau apakah mungkin surat nikahnya kah, surat tanah kah, atau apa misalnya ada cek berapa miliar misalnya. Kemudian ada nih yang B. Yang B ini tugasnya adalah mencoba dengan segala cara merayunya. Bisa juga memaksanya, ya, mengintimidasi, ya, menggoda, menggelitik, bahkan atau bagaimana menawarkan dengan iming-iming. Apakah si ani tertarik atau tergoda untuk membuka apa yang ada di tangan ini? Nah tuh, ya. Nah nanti kita lihat nih, bagaimana si A ini, bagaimana konsisten dia, apa dia membuka atau tetap menutup, ya. Nah tuh, boleh kita coba? Atau mungkin saya minta tolong Bu Aisyah, ya. Bu Aisyah ini kita kondisikan sebagai yang A, ya. Nah, kira-kira yang B ini siapa nih? Pak Dedi, ya. Minta waktunya minta tolong untuk Pak Dedi, bagaimana caranya Pak Dedi biar bisa merayu Bu Aisyah agar Bu Aisyah ini mau membuka atau mau memberikan apa yang ada dalam genggaman ini. Ya Bu Aisyah, silakan kepalkan tangannya, anggap itu hal yang paling berharga di dalam kehidupan Bu Aisyah, ya. Tanah, surat tanah. Surat tanah, ya. Oke, silakan Pak Dedi mungkin bisa maju ke depan, boleh? Silakan maju ke depan. Bagaimana tuh caranya? Oke. Barangnya tidak digenggam betul-betul, nggak apa-apa. Intinya di kepala tangannya kita kondisikan bahwa sekarang Mbak Aisyah ini sekarang sedang menggenggam hal yang paling berharga di dalam kehidupan Mbak Aisyah. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana caranya Pak Dedi untuk membujuk apakah Bu Aisyah ini bisa tergoda. Ayo, gimana Pak Dedi? Ayo. Oma, jangan lupa ya, di tangan Oma ini bagus, tangan Oma ini cantik, mulus, usia tua. Kalau Oma pakai barang yang ada lebih ini pasti lebih menarik. Oma mau coba. Kenapa Oma kamu coba? Jadi intinya Bu Aisyah, apakah mau menegasikannya atau gimana? Kalau memang tidak dipertahankan, coba apapun rayuannya. Saya tetap tidak melakukan kanan sebelah kanan saya, walaupun bagaimana Pak Dedi meraih saya. Ayo Pak Dedi. Oke, tidak apa-apa Oma. Tapi begini, saya mau kasih punya Oma mohon maaf kita jadi seandainya ini tidak ada yang bisa apakah Oma masih akan tetap memegangnya atau Oma akan menyerahkan kepada anak Oma? Karena Oma pasti sayang sama anak Oma, sangat sayang karena segala sesuatu Oma berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak.
Tidak mungkin Oma membiarkan anak Oma untuk bersusah payah sedangkan barang itu sudah ada dalam barang Oma. Kalau saya mungkin hari ini, tapi saya bertanya sedikit hati Oma tuh. Tidak mungkin Oma mempertahankan sesuatu yang baik berguna untuk anak Oma. Bagaimana dulu juga Oma berusaha untuk bisa mengambil cintanya kekasih Oma sehingga mendampingi dan memberikan kepada ya, jadi itu sesuatu yang harus kita Tapi saya tetap tidak mau membuka harta ini di genggaman di tangan saya ini. kalau boleh tahu apa yang menjadi kekuatan Oma untuk bisa menyimpan barang ini. Padahal ini sesuatu yang seharusnya Oma berikan kepada generasi ahli waris anak Oma. Saya tetap tidak mau karena harta ini harta suami saya. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Ternyata saya dia hanya pandemi merayu, belum bisa merayu meluluhkan hati Bu Aisyah ya. Tapi Bu Aisyah ini tetap konsisten dengan apa yang dia yakini ya. Dia tetap bertahan walaupun bagaimanapun godaannya ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat ke depan lagi di sini. Nah, apa hasilnya ya? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita masing-masing ya. Sekuat apapun godaan dari luar, tetap kita yang pegang kontrol ya. Kita jangan mudah terpengaruh ya akan hal-hal yang luar, tapi kita yang memegang kontrolnya ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ya. Mungkin saat ini Bu Aisyah memang lagi betul-betul pengen menjaga rahasia atau amanah yang ada pada beliau ini. Pokoknya tak tergoyahkan ya. Tapi ada kalanya juga kita menyesuaikan dengan kondisinya. Misalnya nih, ya. Ada seorang perenang di laut, perenang nih. Ternyata dia sudah mulai lelah. Akhirnya dia sudah ngos-ngosan lah ya, kehabisan napas. Tiba-tiba orang masih pelampung ya. Kira-kira apakah dia tetap bertahan dengan keyakinan dia bahwa dia tidak akan menggunakan pelampung, bahwa dia yakin bisa, atau bagaimana caranya? Itu tergantung lagi kondisinya ya. Kalau dia memang yakin silakan. Tapi kalau tak yakin ya tidak ada salahnya hal itu kita ambil jalan keluarnya untuk menyelamatkan kita, tergantung dari kebutuhan dasar kita pada saat itu ya. Semuanya sebagai bahan renungan kita dengarkan alunan musik. Ini alunan musik ciri khas dari Kalimantan, terutama dari Pak Dedi ya. Mungkin sudah sering mendengar lagunya. Kita sekalian renungi mungkin makna yang telah kita sampaikan tadi, bagaimana Bu Aisyah dengan kekehnya dia mempertahankan pendapat dia ya tentang bagaimana kehidupan kita hari ini kita jalani ya. Oke, kita sama-sama mendengarkan musiknya. Itu bisa dibesarkan hari ini. Oh ya, ya. Nah, berarti belum otomatis. Oke, sekalian kita merefleksi kembali ke belakang. Apa hal-hal yang telah kita lakukan dan apa kedepannya, mungkin apa hal-hal yang kita lakukan. Kita tidak bisa hanya berpaku dengan keadaan yang telah kita alami sekarang, terus berada di zona nyaman, tapi ada kalanya kita harus tetap merefleksi diri untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik ke depannya. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik dan bisa menyenangkan bagi anak-anak semuanya.
Apakah Bapak Ibu sudah mendengarkan instrumen musiknya? Perasaannya apakah makin galau atau bagaimana? Ya, ya. Kalau tadi agak sedikit menggebu-gebu, sekarang kita agak sedikit adem ya. Dengan bercampur baur, terharu juga ya Pak Bahamnya. Oke, lanjut ya. Ini psikiater dan oke. Ini menurut psikiater dan pendidik. Oke. Ini kita lanjut ke slide berikutnya tentang perubahan paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R ya. Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini realitas di stimulus respon, realitas dan kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, itu. Kemudian kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau yang di stimulus respon ya. Tapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha untuk bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu jangan berpikiran sempit, jangan maunya kita, tapi kita harus juga mendengarkan orang lainnya. Kemudian perilaku itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kemudian kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Kemudian kita next pembelajaran dengan paradigma baru nih. Yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini dari ini, yang profil pelajar Pancasila yang di BBBM gitu ya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, ya, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Ini. Jadi kalau misalnya nanti profil pelajar Pancasila apa sih ini? Oke. Kemudian memahami konsep budaya positif. Nah kita juga harus paham apa sih konsep budaya positif. Nih, budaya positif standar pendidikan nasional nih. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, nah nih, maka seorang pemimpin itu pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Ini harapan kita semua nih. Bagaimana anak-anak kita bisa jujur, ya, santun, peduli, bertanggung jawab. Kemudian disiplin positif merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi berawal dari disiplin, maka hal itu bisa membentuk budaya-budaya positif tersebut. Ya lanjut, naik. Nah, sekarang kalau menurut Bapak Ibu nih, kira-kira kalau disiplin itu apa? Ada bisa menentukan pendapatnya disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, gambaran misalnya disiplin, menurut saya seperti kita harus berkantor waktu atau bagaimana. Mungkin ada bisa mau menyumbangkan idenya apa sih Bu Kartini? Coba misalnya contoh. Ada yang lain? Disiplin kan sering terdengar tuh.
Oh, disiplin. Nah, kira-kira menurut apa Bapak Ibu, kira-kira kalau disiplin apa itu? Nah, silakan Pak Ustaz. Terus. Oke, terima kasih Mbak Andi. Lempar sana, lempar sini ke kerumput ya. Daripada kosong lah. Duta masuk. Nah, sebut kalau disiplin apa itu? Silakan Pak Musami gimana? Oke. Ambil Pak Musami. Posisi tadi disiplin gimana? Menurut saya disiplin ini mematuhi aturan yang ada mematuhi aturan. Iya. Terus, disiplin adalah untuk mematuhi aturan yang ada di suatu perusahaan atau di sekolah. Oh iya, berarti mematuhi peraturan dimanapun berada yang ya. ditentukan oleh manajer atau kepala sekolah. Oh, berarti mematuhi peraturan sudah ditentukan. Suatu tempat yang tertentu. Oke. Nah, itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Pak Musami atas masukannya. Jadi menurut Pak Musami disiplin itu adalah bahwa kita itu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ya. Oke, kita lihat di sini disiplin yaitu menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Kalau bisa hukuman dihindari kalau bisa misalnya ya. Tapi dengan lagi konteksnya yang ada keterlaluan ya. Tapi bisa mungkin ya kalau masih bisa dijadikan solusinya ya. Sebaik mungkin kita carikan kedepankan musyawarah dulu. Kita cari dulu permasalahannya apa itu. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan akhirnya ya. Ujung-ujung banyak mengaturnya itu. Persepsi kita nih ya. Ujung-ujungnya menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian ini kalau menurut makna disiplin menurut pakar pendidikan ya. Menurut Bapak pendidikan kita nih Bapak diajar sekarang ya, menyatakan bahwa disiplin di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kalau dalam diri kita ini tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, maka ada kalanya kita perlu bantuan orang yang berkuasa yang lebih di atas kita untuk mendisiplinkan kita itu. Maknanya untuk mencapai kemerdekaannya atau dalam konteks pendidikan misalnya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah nih, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita nih. Nah, ada kalanya kita ternyata diri kita sendiri agak lalai. Maka ada kalanya kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita itu intinya. Jadi disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Jadi kita harus bisa mengontrol. Misalnya ada kasus anak di bermasalah. Bagaimana cara kecakapan seorang guru itu bisa menggali apa sih permasalahannya. Jadi jangan misalnya tiba-tiba langsung ada anak bermasalah langsung dihukum. Tapi kita tetap permasalahannya apa dulu. Nah, ya. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Artinya apapun yang mereka perbuatkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang mereka perbuatkan harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
nilai-nilai kebajikan yang universal tadi itu, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri kita ini dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Nah, kalau ada dari motivasi dari diri sendiri, dari anak sendiri, itu tanpa paksaan mereka sudah bisa melakukannya. Tapi kadang-kadang kalau kita paksakan, anaknya malah tak mau dia. Atau misalnya dari kesepakatan kelas, kalau mereka buat kesepakatan sendiri, tadi saya contoh di kelas 5A, sudah dibuat kesepakatan, tak boleh terlambat atau boleh. Tiba-tiba lapor, Pak, saya terlambat, mohon maaf ini. Tadi itu. Dan itu juga ada sanksinya. Ternyata mereka ada buat sanksi sendiri. Yang terlambat atau yang tidak misalnya didenda. Yakin aja? Yakin, silakan. Tapi nanti akan dievaluasi apakah hal itu bisa tetap dilaksanakan. Tapi ternyata memang ada perubahan. Tapi dibiarkan mereka sendiri yang nulis apa kesalahannya. Akhirnya apa yang ada perubahan? Nah, walaupun tidak bisa, kata orang bisa membalikan telapak tangan, mau pelan-pelan ya. Kata orang biasa walaupun didenda ini itu tetap ada salah satu ya. Tapi kita pengennya anak itu bisa berubah ya. Berubah kalau bisa itu dengan tanpa paksaan, tanpa karena denda itu, tapi memang benar-benar karena kesadaran. Kalau awal-awalnya mungkin masih karena dipaksa, tapi mungkin lama-lama mereka akan sadar sendiri itu. Kemudian ini ada Diana Gasset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal, motivasi eksternal, internal ya. Kemudian untuk menghindari kejadian yang mana atau hukuman ya, ini yang eksternal ya. Kemudian motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang dari luarnya ya, dari dalamnya internal itu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayakan. Oke. Waktu masih lanjut ya. Nanti tolong diingatkan kalau terlalu melebar. Kemudian tujuan disiplin positif tentunya pasti ada di tujuannya ya, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan disiplin benar. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah ini. Dalam jangka panjangnya harapannya mereka itu tidak terpengaruh lagi dengan misalnya karena hukuman atau karena hadiah, tapi karena mereka melakukan itu karena betul-betul karena ada kesadaran dari diri sendiri. Itulah tujuan dibuatkan kesepakatan kelas, kita menanamkan budaya-budaya positif di kelas ya. Kemudian dari kesepakatan kelas tadi kita melebar lagi ke atasnya menjadi kebiasaan positif di disiplin sekolah ya. Oke, selanjutnya pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk memahami disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nih, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu dihukum karena penghargaan, konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, penerapan pendidikan di kelas, 5 teori kontrol dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Kita jelaskan satu persatu. Dihukum karena penghargaan. Ini apa maksudnya? Oke, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, tuh. Jadi dorongan internal ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada efek temporernya atau berbatas waktu. Penghargaan tidak efektif, ya, tidak mau berusaha lagi,
Kemudian penghargaan merusak hubungan, menimbulkan permusuhan, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Fokus pada penghargaan, jadi lupa makna yang dijalaninya. Dia lebih kepada penghargaannya. Oh, saya ingin dapat penghargaan, tapi lupa makna yang ingin dicapai sesungguhnya itu. Tadi ke lomba, oh pengen dapat penghargaan. Penghargaan mengukur, nah ini mengukur mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ini apa ini? Oke, bentuk program kebajikan apresiasi, ya. Dalam memberikan apresiasi dan pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu dukungan secara khusus pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid kita bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke, lanjut. Tenang, nanti makin siang kita makin lapar, insya Allah nanti ada konsumsinya. Nanti ada waktunya. Masih semangat murid kan? Masih, alhamdulillah. Waktu kita lanjut ya. Konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tidak bersifat terencana, satu arah dari guru tanpa adanya kesepakatan. Ini guru nih. Ada kesepakatan, pokok kata guru A ya harus A, harus diikuti. Pengarahan sebelum dan sesudahnya ayat disakiti secara psikis, ya, baik dengan perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana dan disepakati oleh guru, diberikan data yang diukur dan bersifat guru itu bersifat memantau. Kalau restitusi, nanti saya akan jelaskan betul restitusi itu bersifat proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menciptakan kondisi bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini bersifat memantaunya. Jadi kalau restitusi ini kita menggali dulu nih, memberikan kesempatan anak untuk bercerita apa sih masalahnya nih, sehingga nanti kita ketemu masalahnya anak ini plong, nanti dia bisa enjoy lagi gabung dengan kawan-kawannya atau ada masalah yang itu ya. Daripada kita hanya mengukur, kadang-kadang kita tak tahu masalahnya langsung dihukum. Nah ini lebih makin dia udah besar di kelas, digabung kawan-kawannya. Begitu guru datang langsung marah-marah lagi, makin down dia, makin ke pojok dia. Kan? Seolah-olah tak ada dibantu saya nih katanya. Padahal mungkin kita ini tidak tahu masalahnya apa. Ya mungkin juga kawan-kawannya atau gimana. Atau anak yang terlambat. Anak-anak yang terlambat ini kan berbagai macam alasan ini. Ada yang mungkin kesiangan atau mungkin udah di jalan banyak bocor ya. Tuh. Oke, kita lihat hukuman, disiplin dan konsekuensi ini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, hukuman itu bisa berupa pilihan, ya. Solusi itu kita melihatkan pilihan-pilihannya dan lain-lain. Kemudian kalau di hukuman tidak nyaman ya untuk murid. Kemudian kalau di restitusi menguatkan untuk anak dan jangka yang panjang. Ya. Kalau hukuman yang nomor 3 itu korban mendapat keadilan. Kalau hukuman nih korbannya dapat adil, oh yang membuat pelakunya kena hukum nih. Nah, adilah kata si korban. Kemudian korban kalau yang konsekuensinya korban bisa diabaikan. Tapi kalau di restitusi korban itu mendapat ganti. Gantinya apa? Dia mendapatkan penguatan dari guru-gurunya atau dari rekan-rekan sejawatnya. Dia akan merasa diperhatikan, ya. Atau dia akan mendapat penguatan. Oh, umpat balik. Seharusnya bagaimana saya harus berbuat? Oh, kata bu guru berarti lain kali kalau terlambat harus seperti ini. Jadi kita guru harus bisa memberikan motivasi atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak. Oke, kita lanjut. Berhubung materi masih banyak, ini ada kuis. Kuis ini untuk merefleksi kita bagaimana sih kita memandang apa itu hukuman, apa itu restitusi. Kita lihat ya. Nah, nih ada Eno datang ke sekolah. Ya. Pak Hasan marah nih karena Eno sudah sering terlambat. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket 10 kali. Nah,
Tindakan pasal ini adalah sebuah penerapan apa ya kira-kira Ibu? Apakah hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ada pilihan dulu nih. Ada konsekuensi, hukuman, manajer atau restitusi. Restitusi itu memberikan kepada anak untuk mereka memberikan kekuatan anak untuk mereka bisa berbuat lebih baik lagi, bisa diterima lagi di kelompoknya ya. Artinya kita itu memberikan solusi, bukan langsung hukuman Pak. Tapi kalau konsekuensi itu ada hukuman dan jelas ya. Kira-kira dari kasus ini apa nih pilihannya? Hukuman ya. Kita lihat jawabannya. Ya betul. Berarti kita sudah memahami bahwa kalau hal ini yang kita lakukan berarti kita menghukum anak nih. Nah, kemudian, oke, jempol lah ya. Tepuk tangan, kata untuk ibu yang betul ini semuanya lah. Oke, kuis berikutnya, kuis kedua nih atau soal yang kedua. Leni mencari-cari buku Tuti. Bu guru minta Leni segera membersihkan coretan di buku Tuti. Nah, tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan. Nah, apa dikatakan? Konsekuensi, hukuman, manajer, sampai manajer itu kembali kita kan sebagai manajer ya, pemimpinan bagaimana cara mengarahkan, memberikan solusi ya. Jadi kalau ini konsekuensi D, restitusi. Oke, kita lihat sama-sama. Ternyata jawabannya adalah karena si Leni ini nyore, konsekuensinya hapus. Itu bedanya dengan hukuman tadi itu. Kalau hukuman, boleh tuh dia salah hukum, lari. Itu hukuman ada jelas itu. Kalau ini konsekuensi. Oh, saya ke depan punya motor. Ini habis bensin dari jalan. Mau tak mau saya isi bensin punya motor siapa yang bisa dipinjam? Itu konsekuensi. Karena udah minjam, habis minyak. Wajar gitu. Bu guru juga wajar nyuruh si Leni menghapus. Kasihan nanti buktinya marah-marah. Oke, terima kasih. Itu soal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini masih ada nih. Ini apa soalnya nih? Manakah yang di bawah ini yang merupakan tindakan restitusi yang tepat? Ini baru restitusi. Udah ada jawaban restitusi. Tapi manakah soalnya yang tepat nih? A. Menanyakan pelanggar tentang peraturan yang berlaku serta konsekuensinya. Ini restitusi bukan? Menanyakan pelanggaran berarti mungkin pemantau bagaimana nih ya. Kemudian MP menanyakan mengapa pelanggar melakukan kesalahan yang dibuat. Apakah ini restitusi? Menanyakan kesediaan pelanggar untuk memperbaiki masalah yang ada. Atau D. Memberikan jalan keluar pada pelanggar untuk menyelesaikan masalahnya. Kayaknya mudah-mudahan jawabannya betul ya. Iya D. Nah ini contoh restitusi, yaitu memberikan jalan keluar pada pelanggar untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, ada anak patahkan tiang basket misalnya, saking galaknya dipatahkan tiang basket. Kira-kira solusinya apa nih? Tanya ke dia. Apakah dia mau ganti atau gimana? Atau ngakui kesalahannya? Atau ya, tanya dulu. Oh, ternyata tak bisa ganti. Mau tahu ya? Gimana? Orang tak mampu ya. Artinya kita ingatkan, jangan sampai terjadi. Mau kita marahkan pun udah terjadi. Nah, tuh. Nah, itu tadi bagaimana kita menerapkan budaya disiplin-disiplin ini ya. Artinya bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang positif di sekolah agar orang berpandang dia SD17 nih gurunya hebat-hebat, enak, cantik-cantik, mani-mani, senyum-senyum. Kan enak tuh kedengarannya. Oke. Ini masih ada kuis yang keempat. Nah, nih. Baca perlahan karena tidak boleh diulang. Ada seorang pria, ia mengendarai sepeda motor. Dia sudah membawa STNK, helm, dan lengkap nih. Saat di tengah-tengah perjalanan, pria itu ditilang polisi. Masih kena tilang rupanya. Udah lengkap nih katanya. Pertanyaannya, mengapa? Nah, nih. Apakah karena pria ini memakai helm tengkorak? Biasa di TikTok, pakai helm tengkorak lah dipakainya. Atau cewek dipotongnya dibuat, itu helm,
Atau B karena menggunakan helm terbalik? Oh, bisa jadi ya. Atau karena pria itu tidak memakai helm? Gimana tuh? Atau D karena helm warnanya putih? Warna putih kan hilang, ada gitu? Kayaknya ada lah pemainnya. Warna itu bebas ya, kayaknya. Atau E karena pria itu mencuri helm? C? Oke. Ada yang lain? Ada yang C, ada yang B. Kalau rumus? Wah, yang terbalik. Oke, baik. Perbedaan itu indah. Kita coba lihat jawabannya. Banyak. Ternyata jawabannya C. Rupanya dia yang bawanya, helmnya digantung. Nah, dia sudah bawa aja STNK, bawa dompet, ya, helm, bawa kantong motor, tak dipakainya kena tilang. Rupanya tak dipakai. Oke. Sekarang penerapan keyakinan kelas. Nih. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan? Nah, kira-kira kenapa kita harus mulai sekarang keubah lebih kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas daripada peraturan? Apakah selama ini kita salah? Ya bisa salah, bisa tidak, ya tergantung kita menilainya lah. Tapi harapannya dengan kita memahami ini setelah sosialisasi ini, kedepannya kita ibaratnya ubah temanya lah, judulnya tuh. Kayaknya lebih enak tuh keyakinan atau kesepakatan daripada peraturan, karena khususnya di kelas ya. Karena kalau peraturan itu lebih kepada satu orang dari guru nih, peraturan A harus ini, B harus ini. Murid tak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa sih maunya mereka ini. Nah, tapi kalau dengan keyakinan kelas, mereka semua berhak menentukan ide-idenya, guru tinggal membimbingnya. Kalau ada yang kurang kita tambahkan, setelah disepakati bersama, baru kita finalkan. Oke, konsep keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau roda dua? Karena kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Begitu juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kemungkinan jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah ini konsep keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari perbedaan agama, sukunya, ya, seperti keadilan, kehormatan, peduli dan lain-lain. Di sini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Tapi kalau nilai kebajikan itu apa nih? Oh, supaya rapi lagi, kembali lagi, bersih lagi. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya itu apa? Ya, supaya aman, apa gimana lah ya. Tuh. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Nah, tadi ke peraturan. Ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dengan keyakinan itu mereka lebih memiliki rasa tanggung jawabnya, karena mereka yang membuatnya, mereka yang menyepakatinya bersama. Tapi kalau ada peraturan, kadang-kadang ada rasa itu bukan, misalnya kalau peraturan lebih pada hukuman, itu lebih mengikat tuh, itu harus semuanya harus seperti ini. Nah, sehingga anak-anak kadang-kadang misalnya boleh dia di kelas, misalnya di kelas kalau haus boleh minum misalnya, tapi makan dilarang misalnya. Itu keyakinan kesepakatan kelas. Minum sewajarnya, bukan misalnya pas gimana ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, tuh ada banyak hal.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ide-ide dari anak-anak ini. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Karena mereka yang membuat pasti tujuannya positif nih, untuk mendistribusikan mereka sendiri. Ya. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan buat keyakinan tapi mereka sendiri tak bisa mematuhinya. Keyakinan kelas ya tak ngerjakan PR denda 100.000, kan mereka kan tak bisa. Artinya ya kita sesuaikan dengan kemampuannya ya. Kalau tak ngerjakan PR bagusnya seperti apa ya. Jangan terlalu muluk-muluk ya. Lakukan yang bisa dilakukan di kelas tersebut. Oke, semua warga kelas hendaknya ikut serta nih curah pendapatnya ya. Guru tuh bisa meninjau melihatnya, kemudian meninjau keyakinan kelas dari waktu ini tugas kita semua nih, guru-guru meninjau apakah keyakinan kelasnya yang dibuat ini berjalan stagnan atau malah mundur atau malah dilanggar. Nah, itu perlu diingatkan kembali bahwa kita sudah buat kesepakatan semuanya harus dijalankan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, ada penguasaan, merasa diterima, bertahan hidup, ya, kebebasan, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau 5-5-nya terpenuhi aman, ya. Wah. Penguasaan atau merasa diterima. Kalau lingkungan dia merasa tak diterima, ada yang timpang, ya. Berarti ada hal yang belum terpenuhi dalam hidup. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan, ada yang survivalnya, ada ya merasa diterima dengan lain-lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau peserta didik itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya mereka itu lebih cenderung aman, ya. Ya, artinya ya sudah terpenuhi. Tapi kalau belum terpenuhi, itu mulai timbul masalah, ya. Ya, misalnya makan tak cukup, mulai ke sekolah atau jajannya kurang, mulai malah kawannya maksa, itu kan bagus tuh. Nah, ya, nakik kawannya tuh. Oke, ini tentang 5 kebutuhan. Pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Kita juga harus pahami. Oh, kebutuhan murid ini, ya. Kita harus tahu juga permasalahan muridnya, harus digali, ya, supaya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, muridnya aman. Oh, anak ini tak bisa dipaksakan nih. Kalau kita makin kasar makin jadi dia. Ada anak tipe seperti itu. Jadi anak itu tidak semuanya bisa disamaratakan. Mereka itu punya karakternya masing-masing. Tinggal kita bagaimana melihat potensi yang ada pada individu anak-anak tersebut. Oke, cara menemukan solusi. Nah, ini mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif, ditanya apa sih permasalahannya, misalnya sering terlambat, ya, bajunya malah tak terurus, oh rupanya emaknya tak ada, misalnya keluar negeri, oh orang tuanya pisah, ya, ada seperti itu, ya. Kemudian melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Libatkan anak dalam setiap kegiatan, ya. Misalnya di kelas, ya, anak-anak itu suruh membuat ide-idenya, ya. Itu harapannya, ya, ke depannya, mudah-mudahan. Kemudian membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman yang baik yang dengan anak. Buat anak itu merasa nyaman dengan kita, ya. Membantu pembelajaran, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai dengan kebutuhan anak, jangan terlalu tinggi bahasanya, ya. Oke, contoh kasus. Contoh kasus. Oh ini. Ya. Oke, identifikasi masalah. Nah nih, ya. Misalnya Doni menjawab lapar. Misalnya Doni ini, dia suka ganggu kawan dari itu, ya. Di sini ada si Doni. Doni ini anak kelas 5A. Namanya disamarkan, ya. Datang beberapa anak kawannya datang pada
Pak Hamdi, wali kelasnya, ngomong bahwa si Doni ini suka meminta ya bekal makan siang mereka yang paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti itu ya, apa yang dilakukan ya? Bisa saja ya Doni menjawab karena lapar, yaitu orang tuanya tidak memberikan bekal, maka ia berbuat, ya itu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Atau bisa juga karena bilang saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan. Oh, jadi kurang perhatian rupanya. Kurang perhatian, suka mengganggu kawannya. Padahal dia bekalnya ada misalnya, ya. Dia pengen ganggu, pengen perhatian. Nah, tuh. Kurang kasih sayang, ya. Doni bilang saya hebat, Bu, atau Pak, ya. Karena teman jadi takut. Oh, berarti ini kekuasaan. Oh, dia pengen merasa yang gagah nih, hebat nih. Nah, tuh. Sehingga dia mengintimidasi kawan-kawannya. Doni bilang ada bosan, ya. Ya, ini kebebasan, dia pengen bebas. Kemudian jika Doni bilang itu biasa saja, berarti ia mencari kesenangan. Oh, kenapa kamu berbuat itu? Apa-apa Bu, biasa aja Bu. Oh, berarti dia suka-suka aja, senang-senang aja. Bukan bermaksud untuk yang misalnya memang dia betul-betul lapar, bukan. Ini senang-senang aja. Ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah. Kemudian, oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan kalimat. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah nih. Misalnya, Budi, kenapa kamu seperti ini? Atau saya kecewa nih. Nah, ini kadang-kadang membuat anak ini merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ini menghukum nih. Kamu nih emang ya disuruh ngerti betul-betul. Disuruh ngerjakan tak selesai. Nah, ini menghukumnya ya. Ayolah, lakukan di saya. Oh, ini kawan nih. Ayolah, kawankan saya ke kantin, lakukanlah di saya. Misalnya, ini saya kawan nih ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang nih? Oh, ini berarti apa nih? Pemantau ya. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Oh, ini manajer. Ini pemimpin nih. Bu Isa, gimana tamannya? Kapan selesainya? Nah, dikondisikan ya. Kalau ada masalah nanti komunikasikan. Kalau kurang bahan, misalnya. Itu manajer berarti dia mencari, memantau, kemudian mencari solusinya untuk siswa atau yang dibawanya ya. Tuh manajer. Oke, ini segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya terapkan bagaimana kalau apa itu restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tuh. Ciri-ciri, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menentukan untuk melihat ke dalam diri. Coba kamu ini tadi nyubit kawannya. Coba kamu sekarang pikirkan, renungkan kalau seandainya hal itu dilakukan oleh kawanmu terhadap dirimu. Kira-kira, tuh melihat ke dalam diri. Oh, udah benar loh yang saya lakukan ini. Ya. Cari cara yang paling baik. Jangan langsung menghukum. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Oh, anak ini cocoknya seperti ini. Ya. Restitusi perbuatan. Fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana kita yang anaknya misalnya tadi ketawa, mencontek atau gimana ngambil barang kawan-kawannya, dia akan merasa malu nih. Bagaimana kita meyakinkan dia bahwa agar dia tidak mengulangi ke depannya, agar dia bisa merasa nyaman lagi dengan kawan-kawannya, tidak minder belajarnya. Tapi begitu ada anak misalnya ngambil barang kawannya, kemudian mulailah guru nih. Misalnya, akhirnya dia juga takut dengan gurunya, takut juga dengan kawan-kawannya. Ujung-ujungnya ke sekolah lagi. Nah, itu bagaimana kita cara mengatasinya lagi ya. Kemudian
Kalau memang selama ini kita sudah lakukan, kita tingkatkan ya. Pertama itu menstabilkan identitas. Ada anak masalah terlambat, panggil dulu, sini nak, sini nak. Kenapa terlambat? Tanya betul-betul, jangan langsung marah. Biarkan dia tenang, ceritakan dulu apa masalahnya, ya. Betul kamu melakukannya, ya. Kemudian, nih ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tadi terlambat ya, gini. Apa alasannya ini? Nah, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Itu seperti itulah ya. Pastikan bahwa anak ini tidak merasa merasa takut atau gimana ya. Pastikan bahwa kita enak ngomongnya ya. Jadi di sini menstabilkan dulu kalau ada masalahnya itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi bagaimana kita agar tidak terjebak dalam kesalahan yang berulang, itu lebih penting. Kemudian validasi tindakan yang salah. Betul kamu melakukannya, ya. Kamu tentu punya alasan. Kenapa mengganggu kawannya? Kenapa minta makanan kawannya? Kenapa terlambat misalnya, ya? Tanyakan dulu apa alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kalau lapar, ada nggak kira-kira? Nah, kalau kamu lapar ada cara yang lebih bagus daripada kamu maksa. Bagaimana tuh cari solusinya? Kemudian banyak menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, ya, apa yang sudah dilanggar misalnya. Kamu ingin jadi orang seperti yang bagaimana? Nah, saya ingin seperti orang yang hebat, Pak. Nah, kalau begitu jangan sekali-sekali mengganggu kawan-kawannya, ya. Orang hebat itu tidak suka berbuat jahat misalnya, ya, seperti itulah. Ini kalau misalnya, ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan anaknya biar tenang dulu, biar dia cerita. Kemudian validasi tindakan apa yang salahnya, ya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Ini udah benarkah yang kau lakukan ini misalnya, ya, yang kamu lakukan? Kalau belum, ya perbaiki ke depannya. Oke, pengalaman penerapan konsep budaya positif. Nah ini kita juga mau di sesi akhir, ini dokumentasi di kelas 5A tentang bagaimana menciptakan, membuat kesepakatan ya, kelas. Kita bagikan kertasnya atau biarkan anak-anak menulis di papan tulis, silakan. Metodenya itu masing-masing. Di sini ada beberapa contoh juga budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ya. Ada anak biarkan dia berkreasi, ya, menari pada hari-hari momen tertentu. Kita mengadakan upacara setiap hari Senin atau hari-hari bersama nasional lainnya, ya. Kemudian kita juga memberikan reward pada anak-anak yang berprestasi, yang mendapatkan juara, ya, sebagai penghargaan agar mereka itu merasa, saya ini dihargai. Penghargaan itu bukan berbentuk melulu harus berupa hadiah. Ujian itu juga menyenangkan anak-anak, ya. Jadi jangan bosan untuk memuji, untuk berbuat baik. Tuh, ini tentang pramuka kegiatannya, ya. Ada Bu Erika yang cantik, ya. Tadinya mau saya tampilkan yang Bu Dina, Bu Dina yang ada ya. Oke, ini tentang kegiatan roboh-robohnya, ya. Di sini ada nilai positifnya juga tentang kebersamaan, ya. Tuh, doa bersama, ya, duduk bersama. Oke, nah ini sebagai manajerial Bu Harmonika, ya. Kalau yang pertama itu, ini dia contoh kasus kemarin datang terlambat, ditanyakan masalahnya apa, solusinya bagaimana, ya. Ini dokumentasinya. Ini mana Fitri yang ada bola tuh? Videonya belum launching nanti, ya. Yang Bu menikah terentang. Ini perlu sering kita lakukan supaya kita makin tambah keakrabannya, ya. Wow, tuh. Oke, refleksi. Terkait dengan penerapan keyakinan kelas, bersemangat melihat antusias murid-murid dalam menentukan keyakinan kelasnya, ya. Murid-murid mulai memahami tentang konsep keyakinan kelas dan membedakannya dengan peraturan, ya. Mereka paham, kemarin beda rupanya Pak, berarti peraturan yang beda. Kalau keyakinan
mereka sendiri yang membuatnya. Kemudian murid-murid masih perlu pendampingan dalam menemukan merumuskan keyakinan cloud. Kita tetap harus mendampinginya ya. Terus rencana perbaikan. Oke. Ini keyakinan kelas perlu dilakukan secara berkesinambungan ya. Menggunakan refleksi setiap akhir bulan atau berapa bulan sekali ya, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya jadi disiplin positif ini tadi berbagai macam teori sudah dijelaskan, kemudian sesi tanya jawab kalau memang ada, dan refleksi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan, atau langsung pada kesimpulan silakan, atau Bu Isa boleh. Oma, ternyata Pak Didi tak tergoda. Silakan Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oma. Saya mau bertanya tentang kelas saya. Ada nama Habibi, seorang nama Habibi. Dia waktu semester pertama sering melakukan membuat pesawat. Jadi saya tidak marahkan dia. Saya kasih satu buku yang tidak dipakai, saya suruh dia bikin pesawat sampai habis. Ya kan? Bikinnya. Habis saya hari itu, habis semester pertama ini akhirnya dia semester kedua berhenti bikin pesawat, tidak mau. Caranya bosan. Terus ke semester kedua dia sering tidur, tidak mau menulis, tidak mau belajar. Sampai sekarang dia masih tidur. Kadang-kadang saya foto, saya kirimkan ke orang tuanya. Saya pula gurunya. Habibi tidur. Mengapa dia tidur, Bu? Apakah dia malam-malam tidak tidur ataupun tidurnya jauh malam? Tidur ayam. Ya, saya WA, tapi orang tuanya tidak dibalasnya saya. Saya suruh datang ke sekolah, tidak datang. Tapi sampai hari ini kemarin pun masih dia pagi-pagi itu tidur dulu. Itu kenang-kenangan tuh. Tidur terus tidak mau Saya tidur dulu. ya, saya tidak memarahkan dia. Saya biarkan dia tidur. Jadi bagaimana solusinya supaya dia mau menulis dan tidak tidur? Dia harus penuh beritam tuh. Oke, terima kasih Bu Isa. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan Pak ya, atau tanggapan pada apa yang ditanyakan Bu Isa? Silakan Bu Isa. Mic-nya. Silakan Pak Ismail untuk menambahkan atau menanggapi dari pernyataan Pak Isa. Harus penuh beritam. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan berikan komentar atas semacam, kalau kita katakan kasus ini tidak bisa lah ya. Memang ini semacam problematika murid, dan di setiap kelas pun pasti kita temukan, cuman bentuk dan modelnya berbeda-beda. Kalau saran saya, anak ini anak potensial. Ini saya nih, kalau tahu menurut saya, anak ini potensial buat karena suka bikin pesawat semacam Bu Aisyah kasih ini, kau bikin pesawat ya, akhirnya dikasih satu buku untuk bikin pesawat, dibikin ya tak? Dibikin. Nah karena dibikinnya semua tuh satu buku tuh pesawat, mereka tuh selesai. Kesan apa namanya tuh, memorinya tuh yang tertuju kepada pesawat itu selesai. Karena terlalu banyak dikasih sekaligus. Sama sih jangan. Akhirnya semester 2 dia beralih. Tidur. Selesai dah kesan dan keinginan aku untuk bikin pesawat, tinggal aku tidur gitu ya. Untung tidur. Tidur kan? Jadi sekarang ini problematikanya. Bagaimana untuk mengembalikan anak ini supaya dia mau gak belajar walaupun sedikit-sedikit, tapi kegiatan dia bikin pesawat tetap berlanjut. Kalau menurut saya, anak ini berkesempatan lagi, cuma kita batasi. Nah, kau boleh bikin pesawat di sekolah, tapi jangan banyak-banyak loh. Cukup 3 ya. 3 bukti ya kalau bikin pesawat. Dalam belajar kan? Nah itu. Nanti dengan catatan jangan tidur. Pak Ibu kasih kesempatan kau bikin pesawat 3 bukti, tapi ikuti pelajaran Ibu nih. Jangan tidur selesai urusannya tuh.
Satu, yang kedua, coba kau cari gitu. Model-model pesawat, jangan model-model India. Kita tidak tahu Pak, jangan-jangan anak ini punya potensi besar nanti ke depannya. Ya, kita tidak tahu. Karena begini, kita ya terus terang dalam dunia pendidikan ini banyak kesalahan yang kita lakukan sebenarnya. Contoh ya, saya baca-baca lah teori pendidikan. Ini kita ke luar sedikit lah dari garisan yang kita bicarakan. Kita kadang-kadang ngasih ngeles anak kita. Kadang anak kita yang kurang di mata pelajaran itu kita leskan. Misalnya anak kita kayak hobi amat bahasa Inggris, kita leskan bahasa Inggris, pun itu salah Pak. Salah apa? Anak kita ini piawai dalam bahasa Indonesia. Lalu kita leskan matematika karena matematikanya kurang, bahasa Indonesianya mantap. Seharusnya karena dia mantap bahasa Indonesia itulah yang kita leskan. Artinya berikan mereka di pendalaman tentang bahasa Indonesia. Berikan mereka di pendalaman karena dia menguasai bahasa Inggris. Berikan di pendalaman tentang bahasa Inggris. Kita suka matematika, kita leskan matematika selesai urusannya. Jadi kenyataannya kalau saya perhatikan dalam keseharian itu ada juga benarnya. Ada juga benarnya Pak. Ini memantul lah matematika, soal les matematika. Ya suka gambar. Kan dari suku gambaran ini kita carikan guru yang betul-betul menguasai tentang seni rupa, seni lukis, seni apalah, makanya tumbuh dan berkembang secara normal. Nah, jadi kita tidak maksudkan itu. Ini barangkali salah satu bagian Merdeka Belajar yang dibangun begitu. Kita arahkan. Ada kan anak tuh, ada di sekolah orang rumah saya tuh, anak tuh asal dia masuk kelas, dia macam apa? Apa sebenarnya? Saya bilang biarkan. Orang rumah nanya saya, macam mana Pak? Biarkan. Nah, ini kan lulus satu. Iya. Dia bisa kan lulus satu. Biarkan saya bilang, tapi tak lama. Kau cuma tampil ke depan, sampai salam, ceramah, jadi biarkan. Selesai kita tamat di SD, Pak masuk pesantren. 3-4 bulan dalam pesantren datang ke sekolah pakai igal. Dia pun masuk, Bu, permisi saya nak ceramah Bu. Macam mana saya bilang? Izin enggak? Kami izin enggak Pak? Izin kan? Itu perlu ceramah lah. Sedang doa mudah-mudahan dia jadi ustaz benar tu. Memang itu dari sini Bu, keinginan dia tu. Jadi memang saya rasa solusinya gitu ya Waisan. Daripada dia itu misalnya datang di kelas tak kuasa nak belajar, tidur, tidur okey. Boleh kau sekolah boleh, bikin besar-besar banyak. 3 atau 5 ya. Tapi itu belajar ni, jangan tidur. Sama gak gurunya dulu gitu kan. Saya panggil para Pak sini Pak. Ini orang ulangan cuma jadi tidur tuh Pak. Sama gurunya juga gitu. Soalnya. Saya jangan soal. Pakai mau tulis malas. Masuk siang jam 9. Oke. Bisa lu parah gitu. Enak, lain masih ada tambahan? Jadi itu Oke. Jadi kembali lagi Pak, kita bicara yang seputar dengan dunia pendidikan. Memang dunia pendidikan kita ini mindset memang salah. Ya, terutama dari kita, guru terutama, apalagi orang tua yang belum memahami lah ya. Jadi kita kan selama ini kan mesti gini. Begitu anak kita balik atau orang tua lah, begitu anak dia balik sekolah, dia tanya, nak kau dapat berapa? Atau kenaikan kelas, nak kau ranking berapa? Kalau anak dia tak dapat ranking, dia lebih kelasah, barangnya lah pertama ya. Yang kedua nanti dari kelasah. Kalau orang tua yang mengerti lah. Itu kan salah. Jadi kalau begini modelnya, ini seakan-akan untuk sekolah itu semacam kompetisi. Padahal bukan kompetisi. Ya, betul. Sekolah itu bukan kompetisi. Di Jepang begini Bu, kalau anaknya balik dari sekolah, maknya nanya gini, nak, tadi kau di sekolah, merasa nyaman tak dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru kau ini? Kalau anaknya merasa nyaman, baiklah, bagus, terima kasih, Pak. Dia tak nanya, anak tadi kau pelajaran apa, dapat berapa? Tapi kalau anak dikatakan, Pak tadi kami merasa tak nyaman di sekolah dengan apa yang disampaikan oleh guru. Orang tuanya datang Pak, menghadap di guru itu, tapi bukan marah. Berarti otomatis dia terdapat akademik yang
tanya ibu atau bapak, kenapa anak saya hari ini merasa kurang nyaman terhadap apa yang ibu atau bapak sampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, bahwa sebenarnya pembelajaran itu adalah sesuatu yang memberikan rasa nyaman gitu Pak. Iya betul. Rasa nyaman agak ya. Nah, rasa nyaman itu di antaranya lah begitu. Jepang tuh. Itu Pak. Jadi kita ini agak berilmu lah sedikit. Bapak buku yang undangnya ini. Masih dapat berapa, ranking berapa, semuanya seakan-akan sekolah itu kompetisi gitu Pak. Padahal Undangnya apa Pak? asik-asik itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Mail atas tanggapannya dan juga masukan. Memang betul apa yang dikatakan Pak Mail bahwa sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini bahwa sepertinya baterainya habis. Halo, cek. Halo. Boleh tambahkan sedikit. Pertama-tama harus menciptakan rasa aman, nyaman dulu di lingkungan sekolah. Misalnya kalau anak sudah merasa nyaman, maka apa yang kita sampaikan itu bisa diterimanya. Nah itu. Begitu juga dengan proyek itu. Bagaimana kita melihat hal-hal yang seperti mungkin, bagaimana kita bisa menciptakan membuat hal-hal yang menarik bagi anak bisa menggali ya potensi yang ada dan oke mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Menitnya juga sudah lobet. Masih ada Pak. Baterainya nampaknya nih. Oke. Abu Data silakan. Pak Sudi. Dua kali. Silakan. Saya menanyakan Ini sekolah. tadi ada nama saya seorang, tidak tahu gimana caranya tuh. Sekarang. Suka menangis. Di apa namanya? Ada izinnya yang Nangis orang. udah ada nangis seorang. Dikodain kawannya pun tidak boleh. Nangis ya. Gurunya pun tidak boleh. Jadi apa maunya gitu itu acaranya. Itu yang saya Laki umpan. Ya, terima kasih Bu Data. Nanti, bapak laki umpan. Laki-laki ya. Nah ini Bu Data ada kasus nih, ada anak muridnya ingin boleh diapa-apakan. Dikit-dikit nangis. Nah kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin Bu Kalau laki. Dita, Pak Dedi. Halo. Nah, kalau anak seperti itu memang kita gini banyak ya. Sebenarnya kita mungkin ya bertanya juga dengan orang tuanya, apa itu juga dilakukan, yaitu mungkin dia perlu proses mungkin perhatian lebih. Kadang-kadang anaknya juga mungkin di rumah terlalu dimanja, ya, atau dia jarang berinteraksi dengan kawan-kawannya. Itu mungkin salah satu. Jadi kita cari dulu sebenarnya permasalahannya mungkin di keluarganya atau di keluarganya seperti apa. Kadang-kadang mungkin dia terbawa-bawa. Bagaimana Bu Dota? udah tanya, neneknya udah. Oh, nenek juga. Kasih tangan gitu. Alasannya bapaknya dulu katanya keras. Dia keras itu. Tapi kan di sekolah, di Lombok tidak pernah saya pukul, tidak pernah. Namanya belum bisa biar Oh. bisa ada gitu. Oke, berarti mungkin dia ada rasa trauma. Dari situlah kita bagaimana menyikapinya. Artinya kalau anak seperti itu memang tidak bisa kita keraskan juga, karena nanti makin kita keras, nanti dia makin teringat trauma dia dengan yang berubah dari itu. Memang hal yang trauma psikologi itu memang tidak bisa secara cepat, tapi memang kita perlu arahan bimbingan bagaimana kita memberikan pemahaman, terus tidak letih untuk mengingatkan bahwa
untuk kita berbuat baik itu kita memang tidak boleh mendengar kata menyerah. Ya, kita juga harus memahami apa sih kendalanya. Tadi kalau sudah diketahui bahwa ternyata orang tuanya dulunya mungkin kasar terhadap dianya sehingga dia dikit-dikit mungkin dosa trauma atau bagaimana atau memang kita tidak bisa menyamaratakan suara ini. Kita harus bisa mengambil tindakan sesuai dengan permasalahan anak tersebut. Bersama juga dengan di kelas 5. Ya, di kelas 5 ada anak yang sebutnya contoh ya. Tuh. Kalau dikatakan nggak usah kemarin di rumah kali malah bapaknya. Mantan cowok. Akhirnya dia terus sekolah. Mantan cowok Bu Eka tuh. Karena datang lagi dari rumahnya. Mantan cowok Bu Dia Eka tuh. tak boleh dimarah. Kalau sering dimarah sama bapaknya, marah juga. Akhirnya saya juga disana tuh. Yang penting santun, datang ke sekolah, dia menulis alhamdulillah pelan-pelan, dibimbing, memang tidak bisa disalahkan ya kan? Jadi harus dimarah. Itu sih Pak Andi, salah kita dulu. Salah kita waktu dasar kelas 1. Ya kan? Bayangkan pergi kelas 1. Kelas Oke, sekarang udah setengah 11 ya, tak terasa. Mungkin sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Tadi intinya mari kita wujudkan budaya positif untuk mengantar murid-murid kita menjadi pelajar yang merdeka. Merdeka ini menurut Dewantara ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.